Shalom alaikum. Saudara-saudari, hari ini kita bicara mengenai alam gaib. Judulnya mempesona, mengintip alam gaib. Mungkin di antara saudara-saudari, anak-anak juga ada yang hadir sudah punya pikiran-pikiran. Oh, mengintip alam gaib, berarti kita hari ini diajari nonton kuntilanak, kita diajari nonton genderuwo, gerandong dan sebagainya. Ya, kalau itu ada di pikiranmu, singkirkan jauh-jauh. Kita tidak mau belajar seperti itu, tetapi mau belajar seperti ini kira-kira. Di dalam masyarakat kita ada banyak hal mengenai alam gaib yang sering kita dengar. Pertanyaan pertama adalah, Pastor Romo, alam gaib itu ada apa enggak? Itu kan pertanyaan pertama. Apakah kita orang Katolik itu tahu ada alam gaib atau tidak, Pastor? Pertanyaan pertama dijawab dengan sangat yakin. Alam gaib itu ada, nyata, senyata-nyatanya. Sebab apa? Gereja Katolik punya kredo. Kredo itu syahadat. Syahadat panjang atau nama resminya syahadat Nikea Konstantinopel. Itu aku kutipkan di sana. Kredo itu iman kepercayaan gereja Katolik dalam syahadat Nikea Konstantinopel. Ayo kita baca bersama-sama dalam bahasa Latin. 1, 2, 3. Ya, tenang. Bahasa Latin itu dibaca seperti bahasa Indonesia, tidak sulit. Jadi dibaca seperti yang tertulis. Ayo kita baca sama-sama. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Terjemahnya apa? Terjemahnya ini, mari kita membacanya bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang apa? Kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi alam gaib itu ada di dalam kredo kita. Alam gaib ada di dalam syahadat iman kita, karena jelas sekali bahwa Bapa Allah yang Maha Kuasa itu pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu sesuatu yang jasmani. Jasmani badan kita, alam semesta yang kelihatan ini, gunung, sawah, danau, apa segala macam itu kelihatan, bintang-bintang itu kelihatan, tanah, batu itu kelihatan. Pastor Bayu kelihatan apa enggak? Ya, meskipun agak gelap ya tetap kelihatan ya. Ini jasmani. Maka yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu bahasa Arabnya gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada. Maka jawaban pertama jelas, alam gaib itu ada. Tetapi sayangnya begini saudara-saudariku, kita ini kan orang Katolik tidak hidup sendirian di Indonesia ini. Kita orang Katolik hidup di tengah masyarakat yang plural. Plural itu apa? Macam-macam agama, macam-macam budaya dan iman kepercayaannya. Sayangnya, begini sayangnya ilmu kita mengenai alam gaib, pemahaman kita mengenai alam gaib, mengenai alam yang tidak kelihatan itu sangat banyak dipengaruhi justru bukan oleh ajaran gereja Katolik, tetapi oleh masyarakat sekitar kita, oleh adat budaya Jawa, adat budaya Chinese, adat budaya Batak, adat budaya Flores dan segala macam adat budaya, juga pengaruh agama-agama lain. Dan sekarang yang paling hebat adalah pengaruh televisi. Wah, mata batin, ya kan, begitu kan? Ya kan, dulu ada dunia lain. Nah, ini sedikit banyak atau malah banyak, tidak hanya sedikit, justru mengendap dalam pikiran kita, sehingga cara kita menalar ilmu kita tentang alam gaib berasal dari tayangan-tayangan seperti itu yang tidak semua cocok dengan iman Katolik. Maka tujuan pada malam hari ini mengintip alam gaib maksudnya adalah bagaimana ajaran gereja Katolik mengenai alam yang tidak kelihatan atau alam gaib itu, sehingga kalau ada fenomen itu manifestasi fenomen itu apa? Gejala-gejala atau kejadian-kejadian
yang nanti mungkin kita hadapi atau pernah kita hadapi, kita bisa menalarnya menurut ajaran gereja sehingga tidak salah jalan. Banyak orang karena pikirannya salah. Kalau pikiran sudah salah, pengetahuan sudah salah, umumnya langkah yang diambil tidak benar. Kalau pikiran dulu benar, kalau pengetahuan benar, menilai sesuatu itu bisa benar. Contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak kecil atau orang yang tidak punya pengetahuan kalau ular itu berbahaya. Ada ular kobra. Dia pikir ini es kopior. Lalu dia pikir ini ada anak tidak tahu bahwa ular berbahaya, pengetahuannya salah. Maka ular kobra diajak main-main, hitung gintang, itu lucu sekali. Mati dia. Karena pengetahuannya salah, maka langkah yang diambil salah. Ini contoh simpel untuk menggambarkan kalau orang pemahamannya salah, biasanya nanti langkah yang diambil. Dan aku melihat sebagai imam kadang-kadang miris sekali, karena mengenai dunia gaib tidak sedikit orang Katolik yang salah mengambil langkah sehingga bertentangan dengan firman Tuhan, dan yang lebih berbahaya sampai-sampai orang membuat suatu persekutuan dengan kuasa jahat, menggunakan kuasa jahat, menggunakan kuasa setan, menggunakan kuasa iblis, dikira kuasa Tuhan karena tidak tahu. Ular dikira mainan, padahal ular berbahaya. Itu contoh dari pengetahuan yang salah. Maka hari ini dengarkan baik-baik, nanti mungkin akan ada banyak pertanyaan. Sekarang ilmunya dulu, gereja Katolik ngajarin apa. Nanti kalau sudah tahu, segala pertanyaan gampang sebenarnya jawabannya. Kita baca sama-sama kitab Kejadian. Sama-sama kita baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah pencipta itu jelas, ini tidak usah perlu diperdebatkan lagi. Di bagian pertama Alkitab dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Ada pemahaman yang tidak lengkap begini. Kitab Kejadian dalam Alkitab itu menceritakan penciptaan yang kelihatan. Jadi jangan salah. Kitab Kejadian dalam Alkitab, halaman-halaman pertama dalam Alkitab itu menceritakan Allah yang menciptakan dunia yang kelihatan. Jadi jangan dikira itu awal banget. Sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada penciptaan sebenarnya, hanya tidak diceritakan dalam Alkitab. Jadi itu memang betul-betul awal sekali, tetapi awal dari apa yang kelihatan. Maksudnya alam dunia ini. Tetapi apa yang tidak kelihatan diciptakan sebelumnya. Apa yang tidak kelihatan diciptakan sebelumnya. Yuk kita baca bersama-sama. Ini ajaran gereja Katolik dari KGK. Ada yang tahu KGK itu apa? Katekismus Gereja Katolik. Katekismus itu ajaran gereja Katolik, ya gereja kita yang tercinta. Jadi itu ajaran gereja Katolik nomor 327. Ajaran itu diberi nomor-nomor sehingga kita bisa tahu pokok-pokok iman apa yang mau kita pengen tahu. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pengakuan iman Konsili Lateran keempat mengatakan Allah mengadakan pada awal segala waktu sekaligus dua ciptaan dari ketidakadaan, yang rohani dan yang jasmani, yaitu malaikat dan dunia, dan sesudah itu yang manusiawi yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. Ini ajaran gereja Katolik jelas. Jadi ciptaan yang disebut di dalam Alkitab dan tradisi suci dua macam, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Istilahnya yang rohani berwujud roh maka tidak kelihatan, jasmani berwujud fisik maka kelihatan. Manusia itu rohani atau jasmani? Pertanyaanku, manusia itu rohani atau jasmani? Manusia rohani atau jasmani? Manusia rohani atau jasmani? Jangan salah, manusia itu makhluk dua alam, yaitu sekaligus rohani sekaligus jasmani.
Manusia yang tanpa roh namanya mayat. Betul apa betul? Manusia yang tanpa roh namanya mayat. Manusia yang tanpa badan namanya jurik. Jadi harus lengkap. Kalau kamu mau disebut manusia, ini Romo Bayu manusia apa bukan? Manusia. Karena ada rohnya yang membuat bisa hidup, bisa ngomong ini, ada badannya yang kelihatan ini. Coba kalau rohnya dicabut, Tuhan lagi ngomong, saudara-saudara, saya langsung jadi mayat. Atau badannya tidak ada. Bayangkan Romo Bayu tidak ada, tiba-tiba suara saudara-saudari, itu bukan manusia. Maka dikatakan jelas manusia dikatakan terdiri dari roh dan badan. Jadi Anda itu makhluk dua alam. Jadi manusia itu gampangnya makhluk jasmani sekaligus makhluk gaib. Anda itu gaib sebenarnya. Ada yang bisa baca pikiran saya? Pikiran saya itu gaib karena tidak ada yang bisa baca. Sebelum saya omongkan dengan mulut yang adalah jasmani, mulut ini jasmani, bisa ngomong ini jasmani. Mulutku yang bergerak ini menyuarakan pikiranku, tetapi pikiranku itu gaib, tidak bisa ada orang yang bisa baca. Sampai aku menggerakkan mulutku untuk bicara, halo saudara-saudari, kamu bisa mendengarkan. Tapi sebelum aku ngomong, aku gaib, karena pikiran tidak ada orang yang bisa menjangkau. Jadi ini dipahami dulu, penciptaan dua, jasmani, rohani. Rohani lebih dulu baru jasmani, manusia kedua-duanya. Ada rohaninya dan jasmaninya, dan lengkap. Kalau tidak lengkap itu bukan manusia, seperti sudah kukatakan tadi itu. Nah, kita lihat bagannya, tidak kelihatan ya. Mungkin lampu yang bagian depan bisa dimatikan supaya lebih terlihat. Tapi sebenarnya itu hanya merangkum tadi itu. Manusia yang paling kanan satu itu perbatasan. Itu sebenarnya jelas, hanya menggambarkan supaya lebih gampang dipahami. Jadi yang rohani dan yang jasmani, manusia itu kedua-duanya menyatu, jasmani dan rohani. Mari kita baca sama-sama. Bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat adalah satu kebenaran iman. Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat. Nah, jadi penciptaan itu begini. Perhatikan, ini penting sekali untuk memahami nanti. Jadi Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan yang kelihatan ini, menciptakan manusia setelahnya, sebelumnya Tuhan sudah menciptakan makhluk rohani, yaitu siapa? Malaikat. Jadi makhluk rohani itu namanya malaikat. Itu ciptaan Tuhan sebelum menciptakan dunia ini. Jadi sebelum menciptakan bumi, Tuhan sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu seperti apa penggambarannya? Kita akan lihat lagi dengan lebih jelas. Mari kita lihat. Ayo kita baca sama-sama. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah. Berarti malaikat itu roh. Sebelah kanan itu fotonya, bisa kelihatan? Sebelah kanan itu foto malaikat, bisa kelihatan? Hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Tentu saja tidak mungkin kelihatan, karena malaikat adalah roh. Mau difoto pakai foto yang super canggih sekalipun, mau kamera ini untuk motret malaikat tidak bisa, karena malaikat itu roh. Roh berarti tidak punya wujud. Roh berarti tidak punya raga. Roh berarti tidak punya badan. Malaikat tidak ada badannya, karena malaikat adalah ciptaan rohani 100% spiritual, 100% roh. Bagaimana menggambarkannya Romo? Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, karena roh itu tidak bisa dihirup, tidak bisa dilihat juga nggak bisa, apalagi diintip. Mau setengah mati juga nggak bisa ngintip malaikat, karena malaikat adalah roh.
Ini pertama, semoga ditangkap urutan penciptaannya. Awal Tuhan menciptakan yang roh ciptaan itu namanya malaikat. Baru nanti kemudian Tuhan menciptakan langit dan bumi, isinya terakhir manusia, yang merupakan campuran yang rohani itu, yang jasmani itu, jadilah kita manusia. Kalau kita sekarang membuat suatu rangkuman singkat, malaikat itu roh 100%, batu itu jasmani 100%, tanah jasmani 100%, tapi manusia roh dan jasmani menyatu dalam satu orang, yaitu kita manusia ini. Urutannya jelas ya, malaikat diciptakan paling awal, baru dunia ini diciptakan yang kedua, kemudian ketiga manusia sebagai ciptaan terakhir, disebutnya puncak ciptaan Tuhan. Yang diceritakan dalam Alkitab hanyalah penciptaan alam dunia dan manusia. Penciptaan malaikat tidak diceritakan dalam Alkitab, tetapi diceritakan di dalam tradisi suci gereja. Jadi tentang alam gaib paham dulu tentang ini. Alam gaib ini harus kita pahami supaya nanti kita paham bagian selanjutnya.